Semakin hari tingkah-tingkah para habaib ini semakin luar biasa. Baru-baru ini ada berita yang sangat menghebohkan. Entah berita ini tersebar luas atau hanya di kalangan habaib, saya tidak paham. Namun beredar berita bahwa seorang Habib Rizik Syihab sudah dimimpikan oleh seorang wali kutub, di mana kekutubannya sudah tidak bisa dibantahkan oleh berbagai macam argumen. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Habib Umar, 200 juta ditawar semua. La ya'riful wali illal wali. Jadi hanya para wali yang bisa melihat kewalian beliau ini, yaitu Al-Habib Umar Hafiz. Ada satu postingan yang rasanya harus kita bahas, harus kita perjelas kepada umat, yang dimana Habib Umar bin Hafiz katanya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan di mimpinya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Al-Habib Rizik Syihab. Dan pernyataan ini sangat luar biasa teman-teman, yang dimana banyak sekali orang-orang yang semakin terpedaya dengan para kabib. Karena apa? Ya mimpi-mimpinya. Muhammad Qasim, kalian tahu Muhammad Qasim? Muhammad Qasim pun mimpinya banyak yang mempercayai teman-teman. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang menentang mimpi-mimpinya. Sekarang kita coba baca dulu seperti apa keterangan dari Muhibbin ini yang memberikan penjelasan bahwa Habib Umar bin Hafiz bermimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Lalu di mimpinya Nabi Muhammad SAW menunggu, ingin bertemu, ingin menjumpai Al-Habib Rizik Syihab. Oh ini ya. Oke, begini ya. Jadi perhatikan teman-teman, di postingan ini ada caption yang sangat patut untuk kita baca. Perhatikan, stop menyebar hoax atas nama Habib Umar. 1. Mimpi Habib Umar tentang Rasulullah yang menunggu seseorang. Rasulullah SAW berkata, "Aku sedang menunggu cucuku yang paling aku cintai." Aku cintai teman-teman, paling ya. Dan datanglah seseorang menunggang kuda putih yang ternyata adalah Habib Rizik Syihab. Ini di mimpinya Habib Umar. Ya, keterangannya mungkin seperti ini. Kenapa tidak ada caption lagi? Ya, terserah mereka. Kalau mereka memaksa orang percaya kepada mereka, ya jangan. Kalian harus percaya kepada mimpinya Habib Umar, jangan, nggak boleh. Karena apa? Bermimpi Nabi Muhammad SAW, apalagi dikaitkan dengan Habib Rizik Syihab, apalagi ini. Dan dimana kalau kita melihat Habib Rizik Syihab sendiri, banyak sekali ahlaknya yang tidak mencerminkan Nabi Muhammad SAW. Dulu, ketika Harry Pras masih memuja-muji Habib Rizik Syihab, jangan ada sekalian dari kalian menghina Habib Rizik Syihab. Maka Harry Pras akan siap untuk membela Habib Rizik. Dulu, saya bersaksi demi Allah, saya dulu adalah penggemar Habib Rizik Syihab. Penggemar berat. Tidak boleh ada yang menghinakan Habib Rizik Syihab. Karena apa? Panutan dia teman-teman. Orang paling berani, orang paling tegas yang pernah saya lihat di media sosial meneriakkan tentang kebenaran. Mungkin dulu saya menganggapnya kebenaran. Namun setelah kita melihat, beda lagi teman-teman. Beda cerita. Sangat-sangat perlu kalian ketahui. Orang seperti Habib Umar, kenapa bisa sampai diagung-agungkan di Indonesia? Karena beredar video beliau ketika kajian, ketika majelisan, diam sejenak, melotot ke sana, lalu dihebohkan melihat Nabi Muhammad SAW hadir. Bukan cuma satu momen, ada beberapa momen yang sedemikian rupa. Apakah itu benar melihat Nabi hadir? Pasti kalian kebingungan untuk mencari alibi ya, pembenaran. Enggak loh Mas Heri, dia itu tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Dia itu hanya terbengong-bengong karena tidak ada narasi. Iya, memang tidak ada narasi. Tapi ucapannya dengan mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apakah itu bukan menjadi suatu clue bahwa yang dilihatnya adalah seorang Nabi? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gak bisa kalian mengelak. Ya, kelakuan konyol seperti ini nggak mungkin bisa kalian elak. Apalagi dengan alasan begini begitu. Sama seperti ketika kalian membela Al-Faqih Muqaddam yang mi'raj 70 kali. Dibela dengan kalimat apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Nah, karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj. Tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi. Bukan seperti mi'rajnya para malaikat. Tapi mi'rajnya orang yang beriman melalui sholat. Dan itu kadang-kadang heran juga sih.
Orang belum tahu, belum ngerti kok kadang-kadang mengkritik gitu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Lewat sholatnya. Mi'rajnya orang-orang mukmin adalah dengan cara sholat. Berarti tidak perlu diusung narasi kalau Al-Faqih Muqaddam pernah mi'raj 70 kali. Itu beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau sholat yang dijadikan perantara dia mi'raj. Karena apa? Tiap hari harusnya dia sholat. Mi'rajnya tiap hari, bukan pernah mi'raj 70 kali. Artinya dalam sehari sholat 70 kali begitu. Gak bisa teman-teman. Mau membela dengan cara apapun, ya kekonyolan. Kekonyolan ini. Mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, nunggu Habib Rizik Syihab naik kuda putih. Ya Allah, ya Allah. Ya semoga ini menjadi pelajaran lah. Yang dimana memang ada orang-orang yang sedemikian rupa untuk mengagungkan kelompoknya, golongannya, atau panutannya. Mereka harus membawa-bawa nama Nabi. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berani berdusta atas namaku, maka itu berbeda dengan berdusta pakai nama orang lain. Mereka akan mempersiapkan kursinya di neraka. Tapi mereka tidak takut neraka teman-teman, karena punya jalur VIP sudah masuk surga. Apa jalurnya? Yaitu syafaat. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Jangankan mereka yang masih sholat, yang masih beriman dan lain sebagainya, penjual kacang, kisah si Maman, penjual kacang, mereka ini apa? Tidak punya apa-apa teman-teman, tidak punya amalan, tidak punya bekal apapun dia masuk surga. Dia punyanya cuma kemaksiatan, dia orang fasik teman-teman. Modelnya cuma satu, cinta Habib, ngasih makan kacang kepada Habib tiap malam, surga tanpa hisab, dikasih tiket sama Habib di belakang kepalanya. Muridnya Habib Salim Jindan, ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Maksiatnya luar biasa. Ibadah pecar kacir. Ibadah pecar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Lihat didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Hebat bukan? Makanya mereka tidak takut neraka mereka itu. Karena punya jaminan masuk surga tanpa hisab, punya tiket. Terbang nak satu-satu.